Nah, kita akan beralih kepada Pak Saprilla. Nah, mungkin akan banyak bicara sekarang ini sejauh mana sebenarnya. Tadi Pak Zainal Abidin Bagir itu sudah banyak bercerita tentang beberapa aturan-aturan yang khususnya pasca reformasi yang setidaknya memberikan ruang kepada agama-agama lokal itu. Nah, mungkin kita mau dengar implementasinya lebih teknis lagi ke bawah. Apakah mungkin sudah ada aturan-aturan yang lebih teknis, misalnya untuk memberikan pengakuan terhadap agama-agama lokal itu, misalnya dalam soal pendidikan dan lain sebagainya, setelah misalnya keluar keputusan Inka kemarin, dan bagaimana praktiknya di lapangan gitu. Karena dalam banyak hal biasanya ya aturannya sudah ada, tetapi implementasi di lapangan itu tidak berjalan sebaik yang kita harapkan. Misalnya saya dulu Konghucu kan, Konghucu itu sudah diakui pada zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid, tetapi proses pelayanan terhadap Konghucu sendiri belum berjalan maksimal di tingkat bawah gitu. Nah, mungkin kita akan banyak mendengarkan ini dari Pak Saprilla. Dan terakhir mungkin Pak Saprilla mungkin juga bisa mengurai bahwa selain itu tadi ada problem besar sebenarnya di dalam konteks pengakuan terhadap agama leluhur karena ada aturan-aturan yang sangat prinsip yang sampai saat ini masih tetap ada saja di dalam konteks negara kita. Misalnya PMPS nomor 1 itu 1965 yang kalau kita lihat sejarahnya kan latar belakang munculnya itu salah satunya sebenarnya adalah bagaimana membatasi keberadaan agama-agama leluhur gitu. Hingga muncul ini PMPS nomor 1 1965 itu. Tetapi di PMPS ini pula ada disebutkan 6 agama itu di dalam penjelasannya ya, kalau tidak salah di penjelasan pasal 1 itu disebutkan adanya 6 agama yang termasuk Konghucu di dalamnya. Hingga memang ada agak dilematis juga kalau misalnya ini dihilangkan maka agama yang 6 itu juga tidak pernah disebut di dalam undang-undang atau di dalam aturan negara kita gitu. Saya persilakan kepada Pak Saprilla. Ya, 15 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zainal Abidin Bagir, Pak Bisri Effendi dan Ibu Dewi Kanti, dan 15 Pak Asman dan Pak Ijal dan teman-teman yang hadir. 30 menit. Sebetulnya Pak Zainal tadi memperkaya saya sih sebetulnya tentang melihat politik di balik munculnya beberapa suaranya aturan. Kecil Pak Saprilla. Ya. Kecil banget suaranya. Halo, sudah? Ya, ini bagus. Oke, berarti mic-nya dekat ini. Iya, tadi Pak Zainal memperkaya sebetulnya banyak hal tentang bagaimana situasi politik di balik beberapa aturan yang muncul di Indonesia tentang agama lokal. Tetapi kalau misalnya Pak Ijal dan Pak Asman meminta saya bicara atas nama Kemenak, sebetulnya dilematis karena seperti yang disebut Pak Zainal Bagir tadi, negara sebetulnya punya definisi yang strict tentang, bukan definisi dalam pengertian definisi, tetapi meletakkan agama dan kepercayaan itu di kementerian yang berbeda. Kalau agama yang 6 itu diletakkan di Menteri Agama, sementara yang disebut kepercayaan itu diletakkan di Direktorat Aliran Kepercayaan dan Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat di Kemendikbud sebetulnya tempatnya. Jadi dari sini menurut saya konstruksinya memang negara dengan sengaja membedakan agama termasuk juga menempatkan nomenklaturnya. Sehingga kemudian diskusi yang menarik di Kementerian Agama sendiri adalah bisakah kemudian menarik kepercayaan aliran kepercayaan itu masuk dalam ranah pelayanan Kementerian Agama. Tahun 2013 sebetulnya ketika Pak Mahasin menjadi Kepala Badan Litbang dan Diklat, ada upaya untuk meminta pembentukan Direktorat Jenderal Aliran dan Kepercayaan itu ada di Kementerian Agama. Tapi sayangnya juga tidak berhasil, dan awal tahun ini Ombudsman Mas Swedi itu memberi semacam ada istilah maladministrasi kepada negara karena lalai melayani masyarakat lokal, lalu kemudian merekomendasikan restrukturisasi nomenklatur kementerian, termasuk bekerja sama antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dalam soal melayani umat beragama. Saya share PowerPoint. Silakan. Iya, saya cukup beruntung karena berada dalam dua sisi ya. Ketika sebelum masuk ke negara, saya sempat dimentorin oleh Pak Bisri untuk melihat komunitas-komunitas lokal, termasuk di Tolotan, dan menjadi di tesis saya, termasuk bersama dengan Pak Asman dan Pak Ijal. Nah, saya melihat sebetulnya kalau halo, ya, yang ini bagus, mungkin lebih dekat ininya ya. Oke, kalau nggak pakai lebih kecil sebetulnya. Oh, udah enak. Nggak pakai headset coba.
Nggak usah pakai headset kali. Dadah, pakai headset saja. Halo, suaranya gede ya? Udah. Ya, oke. Oh, berarti harus Oke, saya cukup beruntung sebetulnya karena berada dalam dua sisi, melihat komunitas lokal dalam perspektif aktivis ya, boleh disebut saat itu, dan melihatnya dalam sudut pandang negara. Nah, kalau dari sudut nomenklatur kenegaraan, sebetulnya yang disebut tolotang itu dalam negara itu tidak ada sebetulnya. Karena tolotang dalam kacamata negara adalah Hindu. Karena itu kemudian pembimas agama yang ada di Kabupaten Sidenreng, itu namanya pembimas agama Hindu sebagai representasi orang tolotang. Jadi ini problematisnya sebetulnya. Jadi dalam kacamata negara sudah ketika dia melakukan yang saya sebut strategi integrasi dengan agama resmi ini, negara secara administratif tidak memandang lagi tolotang sebagai kepercayaan lokal, tetapi dia bagian dari agama Hindu. Nah, menariknya adalah orang tolotang sendiri sebagian yang disebut Ijal tadi merasa nyaman dengan posisi itu, sehingga ketika MK mengeluarkan keputusan tahun 2017 dan teman-teman lapar ke sana kembali bertanya tentang sikap mereka, sebetulnya masyarakat Tolotang enggan sebetulnya, tidak terlalu antusias, mungkin agak beda dengan teman-teman komunitas di Gugur yang kemudian rame-rame mendaftarkan mengubah KTP-nya. Masyarakat Tolotang sejauh yang saya ketahui sampai hari ini tidak ada semacam gerakan ganti KTP. Bukan karena tidak ingin eksis, karena saya tahu di tahun 2003 salah seorang tokoh Tolotang Wak Launge itu mengatakan kalau boleh kami menjadi agama sendiri, tapi lebih pada bahwa jangan sampai kebijakan itu nanti berubah-ubah dan kepentingan mereka untuk menyelamatkan ritual mereka itu hilang gara-gara aturan yang berubah-ubah. Oleh karena itu mereka merasa sudah safety dengan model seperti ini. Apalagi agama Hindu, kelompok Hindu juga tidak banyak melakukan penetrasi, tidak ada pura di sana. Guru agama Hindu juga tidak dikirim ke sana, pernah dikirim tapi tertolak dan karena bingung juga mau ngajar apa anak Tolotang itu. Jadi mereka ketemu sebetulnya zona nyamannya. Tetapi kalau kelak nanti misalnya di Hindu mengalami fundamentalisasi seperti yang terjadi di era DITI, saya pikir juga eksistensi Tolotang berbahaya dan negara tentu tidak bisa memberi perlindungan apa-apa terhadap Tolotang karena itu dianggap bagian dari agama Hindu. Ya itu posisinya menjadi menurut saya meskipun di zona nyaman, tapi itu ke depan akan mengalami dilematis sebetulnya orang-orang Tolotang itu. Nah, saya ke slide ketiga. Saya ingin mengkonstruksi sebetulnya dari Pak Zain tadi memberi banyak sekali pengayaan. Kalau saya melihat sebetulnya pasal 29 Undang-Undang 45 dan amandemennya tahun 2000 sebetulnya adalah fondasi Kementerian Negara dalam mengelola agama dan kepercayaan. Nah, sayangnya di PNPS nomor 1 tahun 65 itu sudah mengalami pembatasan bahwa yang disebut agama adalah yang 6. Bahkan di era Orde Baru kita yang SD tahun 90-an itu tidak 6, agama hanya 5. Biasanya kita kalau ujian itu ada berapa agama ya, kita jawabnya 5 gitu, tidak 6. Nanti tahun 2001 baru kembali menjadi 6. Nah, saya sebetulnya menotis ada beberapa aturan yang menarik sebetulnya, tapi levelnya rendah, yaitu Permendikbud nomor 77 kalau tidak salah tentang 2013. Itu menurut saya agak menarik isinya, karena dia bicara tentang perlindungan eksistensi. Perlindungan tentang eksistensi lembaga kepercayaan dan lembaga adat, perlindungan dari pencitraan dan stigma kurang baik, perlindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan, dan perlindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai sejarah dan nilai spiritual oleh lembaga kepercayaan dalam lembaga adat. Dan menarik yang terakhir, pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan aparatur negara. Menurut saya itu menjadi sebetulnya negara punya modalnya dalam kelembagaan, tapi sayangnya itu tidak terlalu banyak diketahui, bahkan kita harus men-search-nya. Nah, yang terakhir yang saya ingin bahas, mungkin agak panjang di sini, ada problem pelayanan yang saya rasakan ketika menjadi bagian dari negara adalah sebetulnya negara kita melegitimasi paham monoteistik dengan disebut Pak Zainal tadi dengan Pancasila, sila pertama sebetulnya itu sudah menyingkirkan paham kepercayaan dalam definisi agama versi negara tanpa menyebut kepercayaan sekalipun, karena dalam konstruksi negara yang sebagian besar
kelompok-kelompok agama impor bahasanya tadi itu memang setuju dengan paham monoteistik, sementara kelompok lokal ini dipahami sebagai kelompok yang bukan mungkin politeis. Hal yang membuat Tolotang akhirnya gabung ke Hindu di awal-awal adalah konstruksi negara terhadap kepercayaan lokal. Modelnya seperti ini. Mereka tidak disebut sebagai bagian dari agama. Mereka disebut penyembah dewata, politeis, dan tidak terdaftar Tuhannya dalam administrasi negara. Nah, untuk menyelamatkan dewata sewa, mereka harus berlindung kepada Sang Hyang Widiwasa gitu. Nah, kepercayaan atau legitimasi paham monoteistik ini menjadi rujukan sebetulnya sehingga mempengaruhi sistem pelayanan selanjutnya, termasuk ketika mengabaikan hak kepercayaan komunitas lokal, termasuk menempatkan kepercayaan di lembaga Dikbud sebetulnya menempatkan kepercayaan sebagai bagian dari kebudayaan, dan sikap dari Permendikbud nomor 77 tahun 2013 yang disebutkan tadi sebetulnya lebih pada seperti sikap mengkonservasi barang-barang yang datang dari abad yang lama atau barang-barang yang kuno. Spiritnya di situ. Spiritnya bukan memajukan. Nah, yang kedua, negara kita kan menganut mayoritarianisme. Saya ingat sekali ketika MK rame-rame memutuskan itu atau perdebatan yang terjadi, MUI dan PG itu menolak di luar, memberi penolakan dengan tegas di media bahwa mereka menolak kepercayaan disebutkan dalam KTP. Sebetulnya penolakan adalah penolakan terhadap kesetaraan, karena seperti yang saya sebut tadi, kepercayaan oleh kelompok-kelompok agama mayoritas di Indonesia, baik itu Islam, Kristen, Katolik, itu dianggap dia bukan bagian dari agama, dan kalau disebut dalam KTP mereka akan berarti setara dengan agama, dan itu ditolak oleh MUI dan PGI. Nah, yang ketiga, negara kita hanya mendukung agama yang mendukung logika pembangunan. Saya pikir diskusi kemarin banyak menyinggung soal ini. Bagaimana sebetulnya negara tidak melihat secara utuh kepercayaan lokal itu sebagai satu sistem teologis. Dia hanya sebuah sistem kepercayaan, tidak melihat relasi antara komunitas lokal misalnya dengan tanahnya. Kalau saya sebetulnya lebih aware bukan soal kepercayaan, karena kalau kepercayaan sudah bisa disebutkan hampir sebetulnya sudah kelompok komunitas lokal itu bisa menjalankan dengan baik apa kepercayaannya, tapi sebetulnya adalah relasinya dengan tanahnya, yang kemudian tanah itu adalah ruang spiritual. Saya pikir ini yang tidak terjaga dengan baik, dan negara tidak memberi perlindungan terhadap itu. Bahkan kemudian tanah yang relasinya sangat sakral dengan masyarakat adat itu dihilangkan dan kemudian diambil alih oleh kelompok-kelompok kapitalis. Nah, menurut saya ini problem besarnya di luar isu-isu yang sifatnya sifatnya hubungan ketuhanan atau sifatnya eskatologis, juga ada persoalan ekonomi dan persoalan lingkungan yang menurut saya juga menjadi persoalan yang menarik dan tidak mendapatkan pelayanan yang atau tidak mendapatkan ruang dalam kebijakan negara yang besar. Nah, yang kedua saya singgung tadi soal nomenklatur, lembaga yang ya karena definisinya tadi tidak terlalu rigid atau bahkan kemudian bukan hanya tidak rigid, tapi memang secara sengaja membedakan antara agama dan kepercayaan, maka kemudian kementerian yang mengelola pendidikan yang mengelola aliran kepercayaan atau melayani aliran kepercayaan adalah Kemendikbud gitu. Sampai sekarang belum berubah. Kemenak tidak bisa melakukan apa-apa memang karena memang tidak ada dalam nomenklaturnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir menurut saya, soal implementasi. Kasus yang terjadi di Semarang tahun 2016, ada seorang anak-anak yang kemudian tidak naik kelas gara-gara tidak ingin ikut agama yang bukan agamanya. Dia adalah salah satu anak dari komunitas penghayat, lalu kemudian tidak naik kelas. Itu kan terjadi 2016, sementara Permendikbud yang saya sebut tadi ditandatangani oleh Muhammad Nuh tahun 2003 itu dibuat di tahun 2013. Jadi intinya adalah banyak regulasi sebetulnya menarik, tetapi kemudian tidak mendapatkan dukungan implementasi. Mungkin juga pendanaan yang tidak terlalu berpihak kepada regulasi yang model seperti ini. Atau karena saya sekarang memimpin lembaga dan saya tahu seperti apa arahnya, sebetulnya pendanaan itu berbasis pada jumlah sebetulnya. Berbasis pada jumlah. Jumlah yang kecil itu tidak terlalu banyak mendapatkan perhatian dalam APBN kita dalam soal-soal agama. Bukan hanya agama non resmi atau agama lokal, bahkan di agama-agama yang resmi sekalipun suara
suara menuntut negara lebih adil terhadap mereka juga sangat sering terdengar gitu. Sering sekali dalam misalnya diskusi dengan teman-teman Kristen dengan Katolik, suara bahwa negara tidak adil terhadap kelompok mereka juga terlihat. Jadi memang problem keadilan melayani agama masih menjadi salah satu problem yang besar dalam negara kita, dan kita bersama-sama saya pikir bisa melakukan gerakan bersama-sama untuk membuat negara kita lebih baik. Saya kira itu Pak Ijal dari saya, karena ini sudah hampir jam 10 waktu kita.